Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Rossi bersama saya Friska Clarissa. Belum ada 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Apakah perombakan dilakukan guna memaksimalkan kinerja pemerintahan atau sekadar bagi-bagi jabatan? Malam ini saya mengundang peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Muhammad Nur Hasim. Pak Hasim, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Kalau Pak Hasim lihat 1 tahun belum sampai pemerintahan Pak Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tapi sudah ada 3 kali reshuffle. Apa pesan yang Pak Hasim lihat? Ya, di dalam sistem presidensial memang stabilitas pemerintahan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor gaya kepemimpinan presiden. Ini yang pertama, di antara juga gaya kepemimpinan presiden itu bagaimana dia mengelola kabinet, mengelola pemerintahan. Ini faktor yang pertama. Faktor yang keduanya adalah hubungan dengan parlemen. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks hubungan dengan parlemen, itu tidak terlalu banyak masalah dalam 1 tahun pemerintahan atau kabinet merah putih ya. Apalagi semuanya terafiliasi juga dengan hampir 59% atau 60% itu mulai dari Gerindra, kemudian PKB, ya, Golkar, kemudian PAN, Demokrat. Ya, ini kan yang punya kursi di parlemen itu mendukung penuh apa yang dilakukan atau apa yang dicanangkan ya sebagai visi dan misi. Parpol pendukung dan pengusung semuanya ada di sana, jadi harusnya nggak masalah. Jadi memang di dalam konteks untuk reshuffle itu tergantung dari pertimbangan presiden. Nah, makanya ada kritik. Di dalam sistem presidensial itu pengawasan menteri itu melekat kepada diri presiden. Ya. Jadi tergantung dari pola kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang presiden. Maka pada setiap periode itu pasti akan muncul perbedaan. Perbedaan gaya, misalnya antara Bu Mega dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo itu selalu berbeda. Tetapi kunci yang kemudian menjadi penting di dalam stabilitas pemerintahan presidensial itu adalah meskipun presiden itu punya inner circle, ya, orang-orang inti yang akan memberikan masukan, yang akan membantu untuk melakukan katakanlah konsolidasi pemerintahan dan lain sebagainya, pada saat-saat penting dan pada saat-saat genting, presiden itu akan kesepian karena dia harus memutuskan sendiri. Karena seluruh kontrol pemerintahan, karena ini adalah sistem presidensial. Jadi harus presiden yang ambil keputusan dia yang harus mengambil posisi. Nah, tapi salah satu yang tadi Pak Hasim juga sampaikan soal stabilitas politik. Apakah ini jadi salah satu alasan utama? Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau kita lihat unjuk rasa 25 sampai 31 Agustus lalu, ini jadi indikator instabilitas politik. Apakah ini yang jadi dasar salah satunya bisa dibaca kenapa Menko Polkam akhirnya diganti? Saya melihat ada semacam kekecewaan dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo terhadap kinerja menteri-menteri utama. Jadi kalau kita bayangkan ada 7 kementerian koordinator, itu idealnya gerak dari program pemerintah ini cepat. Tetapi begitu belum 1 tahun yang diawali oleh isu tentang buruh ya, demonstrasi, kemudian ojol demonstrasi, kemudian mahasiswa demonstrasi, lalu kemudian timbul pemicu meluas menjadi sebuah instabilitas kritik terhadap gaya hidup, gaya berpolitik parlemen dan lain sebagainya, yang itu juga kemudian merembet kepada tuntutan terhadap situasi ekonomi yang semakin sulit. Tetapi harus diingat bahwa keputusan ya penggunaan anggaran negara atau APBN terhadap program-program yang sifatnya populis seperti MBG ya, meskipun dengan berbagai macam dinamika dan tantangan dan persoalan yang terjadi itu belum bisa mengerek kondisi real ekonomi, sehingga ada semacam tuntutan dari kelesuhan ekonomi, kemudian ada PHK banyak, dan ini kan sudah diingatkan. Situasi itu dianggap tidak bisa dikelola dengan baik. Tidak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan mungkin ini dari sisi ekonomi dianggap sebagai sebuah kelemahan. Nah, ketika muncul resistensi ya
muncul perlawanan dalam tanda petik ya, dengan berbagai anarki yang terjadi di berbagai tempat. Kita harus ingat bahwa dari 25 September, Agustus ya, sampai dengan 28, ya. itu ada sekitar 127 titik orang berdemonstrasi karena merasa tidak puas. Dan sinyal itu sebenarnya sudah disampaikan ketika mahasiswa itu kemudian membuat semacam protes Indonesia Gelap. Tapi itu jauh kemudian sebelum itu, jauh kan? sebelum itu, dan itu pada saat-saat menjelang awal tahun di 2025 sudah ada wacana itu. Indonesia Gelap, kemudian situasinya tidak menentu, ada kekecewaan tertentu, tapi ini kan tidak direspon. Nah, di dalam demokrasi presidensial yang menjadi salah satu poin penting menurut saya pada waktu itu adalah kelihatannya orang-orang di dekat Pak Prabowo ini tidak mampu mengkomunikasikan kebijakan yang mau diambil oleh Pak Presiden. Meskipun ada PGO, ya, yang sekarang mungkin nanti diganti menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Atau ini, tapi jarang sekali ya informasi itu keluar dari juru bicara Presiden atau dari KSP atau dari yang lain. Bahkan Pak Hasan Hasbi itu dianggap kurang memberikan kinerja komunikatif. Tapi kalau yang tadi Menko Polhukam diganti, artinya Anda melihat ada kekecewaan Presiden atas kinerja Menteri utamanya? Ya, saya lihat itu. Karena di dalam situasi genting itu pilihannya ada beberapa opsi yang harus disampaikan kepada Presiden. Misalnya, bagaimana sebenarnya mengatasi, karena sejak tanggal 25 itu terjadi vakum. Vakum dalam pengertian social order itu terganggu, ketertiban sosial terganggu, ada delegitimasi dari kepolisian, Polri, tetapi kemudian ini kelihatannya ruang untuk memberikan informasi, memberikan arahan dan memberikan perintah itu tidak ada. Nah, dugaan saya ada perbedaan perspektif di dalam kabinet terhadap situasi antara mungkin pendekatan soft power atau hard power atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya apakah mau militeristik yang ada ataukah mau menggunakan pendekatan civilian police. Ya. Ini kan terjadi perdebatan itu setelah muncul gerakan-gerakan yang kemudian menolak ya. Oh, nggak boleh dong pendekatan militer karena ciri-ciri dari darurat militer itu belum ada. Ya. Karena situasinya sebenarnya masih bisa dikendalikan. Yang dilakukan adalah sebenarnya perintah, ya, perintah arahan yang tegas dari Presiden. Setelah ada perintah, eskalasinya kan menurun. Dan kemudian setelah elit-elit politik itu bergerak untuk meminta maaf, untuk kemudian katakanlah dia menyampaikan empati kepada demonstran, kemudian demokrasinya dibuka, di mana ada demonstrasi itu para elit baik itu di tingkat nasional maupun lokal itu mulai menyambut. Sebelumnya kan mereka menutup diri, seperti menutup diri. Dianggap respons itu terlambat? Saya kira itu yang dilihat oleh Pak Presiden. Dengan penggantinya saat ini, dengan keputusan untuk mereshuffle, apakah dianggap sudah langkah yang baik menjawab keresahan publik soal instabilitas politik? Kalau langkah yang baik atau langkah yang apa ya? Menjawab keresahan publik? Menjawab situasi gitu butuh waktu. Tapi saya mencatat bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo ini memberikan warning. Warning untuk? Warning untuk ketua partai, untuk para menteri, bahwa kekuasaan, ya, prerogatif itu ada di Presiden, ada di tangan beliau. Jadi kalau kalian dianggap tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu. Nah, ini memang menjadi perdebatan teoritik maupun akademik dan juga praktis. Sebenarnya pergantian menteri di dalam konteks sistem presidensial yang dianggap sebagai hak prerogatif Presiden itu ukurannya apa? Maka ukurannya adalah dia menurut kacamata Presiden itu bisa menjalankan visi dan misinya itu, bisa mencapai target yang ditentukan dan lain sebagainya. Kalau dulu di zaman pemerintahan yang sebelumnya kan ada ukuran. Kira-kira
seorang menteri itu dianggap sukses atau tidak sukses itu ukurannya apa. Ya. Nah, saya menduga bahwa kalau dari pola selama 1 tahun yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, beliau yang mengukur sendiri. Seorang menteri itu bisa sukses atau perform tidak. atau tidak. Atau perform atau tidak. Karena biasanya kalau dari presiden-presiden sebelum atau pemerintahan ke pemerintahan pasti dilihat apakah selain performa ini dekat dengan siapa atau ini partai politik atau bukan asalnya. Dengan Pak Hasim lihat ada para menteri yang diganti ini diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi misalnya, dekat dengan Bu Mega misalnya, atau dari partai politik tapi toh tetap diganti juga oleh Pak Presiden. Anda melihat keberanian Pak Prabowo? Saya melihat bahwa Pak Prabowo sedang menarik ulur ya. Tarik ulur di dalam konteks koalisi, di dalam konteks untuk kompromi politik, karena di dalam sistem presidensial yang digabung dengan sistem multipartai, itu mau tidak mau presiden itu harus berkoalisi. Nah, saya mencatat bahwa upaya untuk menyampaikan warning kepada partai bahwa saya tidak bisa dikontrol. Saya menentukan sendiri setiap langkah, setiap kebijakan yang harus saya ambil untuk supaya pemerintahan ini bekerja secara optimal. Meskipun ada orang-orang tertentu di baliknya yang menyokong gagasan-gagasan itu. Nah, saya melihat bahwa posisi yang cukup penting ya di dalam pengaruh terhadap seorang presiden itu ada orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalau sekretaris kabinet ya, atau Pak tadi ya, kemudian yang cukup menarik sebenarnya posisi dari hubnya Pak Prabowo ini di parlemen, Pak Dasko. Pak Dasko ini punya hubungan khusus dengan presiden dan bisa memberikan masukan-masukan. Apalagi ketua harian pula di Gerindra. Apalagi ketua harian pula di dalam partai politik. Itu yang pertama. Nah yang kedua, situasi kemarin itu menunjukkan juga hubungan yang dilematis antara presiden dengan para menteri dan presiden sebagai ketua partai dengan koalisi para pimpinan partai yang lain. Karena sebagian ketua umum partai itu ada di dalam pemerintahan. Ya. Misalnya PKB, ketua umumnya menjadi menteri koordinator ya. Ya. Kemudian Pak Bahlil ya dari Golkar, kemudian PAN ya dari Pak Zulhas Menko Pangan. Jadi ketika proses mau pergantian dan lain sebagainya itu tidak dibicarakan terlebih dahulu, sehingga kalau pinjam istilahnya Pak Yusuf Kalla ini seperti gerakan senyap itu. Jadi ada semacam situasi senyap yang diciptakan, tiba-tiba kemudian dilakukan reshuffle. Padahal publik sebenarnya kan tidak meminta, tidak ada tuntutan untuk reshuffle kabinet. Ya. Di 17+8 itu tidak ada. Tapi yang dituntut adalah adanya perbaikan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari berbagai macam isu. Nah ini dengan keputusan Pak Presiden Prabowo sendiri seperti yang tadi Pak Hasim bilang, tidak ada diskusi dulu dengan partai politik, betul-betul prerogatif presiden ditunjukkan di sini, menguntungkan atau tidak dengan soliditas kabinet, partai politik di dalam kabinetnya Pak Prabowo?